Halo semuanya, gimana kabarnya? Dan apa yang sudah kalian syukuri hari ini? Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Jacktopia. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah series yang berjudul The Last of Us. Serial ini berlatarkan pada Amerika Serikat 20 tahun setelah kemunculan infeksi jamur Cordyceps yang menyebabkan korbannya berubah menjadi makhluk kanibal seperti zombie. Dan inilah dia The Last of Us episode 1 dan 2. Pada tahun 1968, di salah satu acara televisi, seorang ilmuwan membicarakan penemuan tentang wabah infeksi jamur. Penemuan itu ditemukan setelah ia meneliti seekor semut, di mana setelah infeksi jamur itu menyerang tubuhnya, semut itu akan berhalusinasi dan pikirannya akan diambil alih oleh jamur tersebut. Ilmuwan itu berkata, jika seandainya jamur itu berhasil bermutasi dan menginfeksi manusia, maka umat manusia akan kalah. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, kita pun diperlihatkan pada seorang ayah bernama Joel dan anak perempuannya yang bernama Sarah. Tak lama kemudian, datang adiknya Joel yang bernama Tommy. Saat mereka sedang sarapan bersama, tiba-tiba saja radio menyiarkan berita mengenai infeksi jamur yang sedang melanda di kota Jakarta, Indonesia. Karena hari itu kebetulan adalah hari ulang tahun Joel, jadi Sarah berencana memperbaiki jam tangan milik ayahnya sebagai kado ulang tahun. Diketahui Joel dan Tommy ternyata bekerja sebagai buruh bangunan dan mereka berniat berangkat kerja bersama-sama. Sepulang sekolah, Sarah pergi ke toko jam untuk memperbaiki jam tangan sang ayah. Saat itu istri pemilik toko jam bertingkah sangat aneh, karena saat itu ia menyuruh Sarah untuk cepat pulang dan ia menutup tokonya. Untung saja jam yang sedang diperbaiki sudah selesai. Sebelum pulang, Sarah sempat mampir ke rumah tetangganya yang bernama Nyonya Adler. Di sana ia sempat membantu untuk membuat cookies. Lalu kemudian izin pamit karena sebentar lagi ayahnya segera pulang. Singkat cerita, Joel akhirnya tiba. Sarah langsung memberikan kado sang ayah dan mengajaknya menonton film untuk merayakan ulang tahun sang ayah. Di tengah asiknya menonton film, Sarah pun tertidur di pangkuan ayahnya. Lalu Joel mendapatkan telepon dari Tommy yang mengatakan bahwa ia sedang ditahan oleh polisi karena terlibat sebuah perkelahian. Karena hal itulah, ia mengantarkan Sarah ke dalam kamarnya dan bergegas pergi ke kantor polisi. Saat tengah malam, Sarah terbangun karena suara sirine polisi berlalu lalang di depan rumahnya. Sarah yang ketakutan lantas mencari ayahnya. Namun ternyata ayahnya tidak ada di rumah. Di depan rumahnya, Sarah pun bertemu dengan anjing milik Nyonya Adler yang terlihat ketakutan. Saat hendak mengantarkan anjing itu kembali, anjing itu malah semakin ketakutan dan kabur begitu saja. Sarah yang penasaran pun akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tetangganya itu. Untung saja, Joel tiba di saat yang tepat, sehingga ia berhasil menyelamatkan putrinya tersebut. Joel, Tommy, dan Sarah kemudian masuk ke dalam mobil dan mencoba untuk mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Di sepanjang jalan, terlihat kota tersebut yang sudah kacau dan banyak orang yang sudah terjangkit jamur Cordyceps yang mengakibatkan mereka bertingkah seperti zombie. Dan bagi siapapun yang terkena gigitan zombie juga akan terinfeksi jamur tersebut. Joel, Tommy, dan Sarah terus berusaha untuk mencari tempat yang aman di tengah kekacauan kota. Namun sayangnya mereka mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan itu, Sarah pun mengalami patah tulang di engkel kakinya yang mengakibatkan dirinya tak bisa berjalan. Sarah dan ayahnya juga terpisah dari Tommy, sehingga mereka berdua sepakat untuk bertemu kembali di dekat sungai. Joel kemudian menggendong Sarah melewati begitu banyak zombie yang sedang mukbang. Namun sayangnya, ada salah satu zombie yang menyadari keberadaan Joel dan langsung mengejarnya. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan seorang tentara yang sedang berjaga.
Joel kemudian meminta pertolongan kepada tentara itu. Namun si tentara malah mendapatkan perintah dari atasannya untuk membunuh Joel dan putrinya, guna mencegah menyebarnya jamur cordyceps. Padahal Joel dan Sarah tidak terinfeksi. Akibat perintah atasannya itu, dengan berat hati tentara tersebut menembak Joel dan Sarah. Lalu Tommy tiba-tiba datang dan menembak tentara tersebut. Sayangnya tembakan dari tentara sebelumnya berhasil mengenai tubuh Sarah sehingga ia pun meninggal dunia. Joel yang mendapati kenyataan itu sangatlah bersedih. 20 tahun kemudian, Joel saat ini tinggal di zona karantina tepatnya di Boston, Amerika. Zona itu saat ini dipimpin oleh organisasi bernama Fedra. Setiap harinya, orang yang masuk ke zona itu akan diperiksa, dan jika orang itu positif terkena infeksi jamur, maka mereka akan disuntik mati dan dibakar. Untuk mendapatkan uang tambahan, Joel dan rekannya yang bernama Tess bekerja sebagai penyelundup yang handal. Joel dan Tess biasanya bertransaksi barang ilegal dan langka seperti obat-obatan. Dari hasil selundupan itulah, Joel bisa mendapatkan berbagai barang termasuk kaki mobil. Karena saat itu, kendaraan sangatlah sulit untuk didapatkan. Seorang pembeli obat-obatan itu juga mengingatkan kepada Joel untuk berhati-hati, karena beberapa hari ini sebuah organisasi pemberontak bernama Firefly sedang melakukan pengeboman terhadap pihak Fedra. Di saat yang sama, Tess diminta untuk membeli aki mobil dari seorang penyelundup lainnya yang bernama Rob. Sayangnya, Tess dikhianati oleh Rob karena ia telah menjual aki mobil itu kepada Firefly. Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba saja ada sebuah ledakan bom yang ternyata ulah dari Firefly untuk menyerang Fedra. Akibat hal itu, Tess akhirnya ditangkap oleh pihak Fedra karena ia dianggap sebagai salah satu anggota Firefly. Diketahui, Joel dan Tess sangat membutuhkan aki mobil itu karena dalam beberapa hari ini ia telah kehilangan kontak dengan Tommy. Joel sangat mengkhawatirkan keselamatan Tommy, sehingga ia berencana untuk keluar dari zona karantina dengan menggunakan sebuah mobil. Singkatnya, Tess telah dipulangkan kembali setelah beberapa hari ditahan oleh pihak keamanan, dan ia memberitahu Joel tentang aki mobil mereka yang telah dijual ke pihak Firefly. Mengetahui fakta itu, Joel dan Tess berniat untuk merebut aki mobil mereka kembali. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang anak bernama Ellie yang dikurung oleh organisasi Firefly. Kemudian, pemimpin Firefly bernama Marlin menghimbau anggotanya untuk terus mengalihkan perhatian Fedra karena seluruh anggota Firefly berencana kabur dari Boston dengan membawa Ellie. Ternyata, Ellie merupakan aset penting bagi organisasi Firefly karena ia memiliki sebuah keistimewaan yang dimana walaupun ia pernah digigit oleh zombie, Ellie memiliki kekebalan terhadap jamur cordyceps. Singkat cerita, akhirnya Joel dan Tess tiba di markas organisasi Firefly. Di sana, ia pun melihat sebuah mayat yang sudah berubah menjadi jamur, serta Rob dan anak buahnya yang sudah mati dibunuh oleh Merlin. Di sana, Merlin bertemu dengan Joel dan Tess dan menjelaskan bahwa Robert telah menipunya karena ternyata ia menjual aki mobil yang sudah rusak kepada Firefly. Karena Merlin mengetahui Joel dan Tess yang merupakan seorang penyelundup, akhirnya, Merlin menawarkan sebuah pekerjaan untuk menyelundupkan Ellie ke sebuah tempat bernama State House dengan imbalan apapun yang mereka inginkan. Awalnya, Joel menolak pekerjaan itu karena ia dan Tess tidak menyelundupkan manusia. Namun saat Tess meyakinkan Joel, akhirnya Joel menyetujuinya dan mau menyelundupkan Ellie dengan imbalan aki mobil baru serta beberapa suplai. Saat mereka menyelinap keluar dari zona karantina, Joel, Tess, dan Ellie ketahuan oleh penjaga di sana. Joel yang dejavu dengan kejadian itu langsung memukuli tentara itu hingga tak berdaya. Setelah itu, Tess pun menyadari bahwa Ellie ternyata telah digigit oleh zombie. Namun Ellie meyakinkan mereka bahwa ia kebal dengan virus cordyceps. Dan ia juga menunjukkan bekas luka gigitannya yang sudah berminggu-minggu, namun ia tak berubah menjadi zombie. Karena banyaknya penjaga di sana, Joel, Tess, dan Ellie pun bergegas melanjutkan perjalanan mereka menuju State House. Scene kemudian beralih memperlihatkan latar kota Jakarta di tahun 2003. Saat itu, seorang TNI menemui ahli mikologi dari Universitas Indonesia yang bernama Bu Ratna. Ibu Ratna diundang untuk melihat langsung salah satu spesimen jamur yang baru saja mereka temukan. Setelah diteliti oleh Bu Ratna, ia pun menjawab bahwa spesimen itu adalah Ophiocordyceps atau jamur semut.
Pada umumnya, jamur jenis itu tidak akan bertahan di tubuh manusia. Namun, pihak TNI menemukan fakta sebaliknya. Mereka berhasil menemukan salah satu korban terinfeksi jamur dan meminta Bu Ratna untuk memeriksa korban tersebut. Di kaki kiri korban itu, ditemukan sebuah bekas luka gigitan manusia. Namun anehnya, begitu Bu Ratna membedah luka tersebut, jaringan tubuh si korban telah berubah total. Bahkan dari dalam mulutnya, Bu Ratna juga berhasil mengeluarkan spesies jamur yang masih aktif. Bapak TNI itu kemudian menjelaskan bahwa korban tersebut ditemukan di sebuah pabrik tepung. Masih belum jelas siapa pelaku yang telah menggigitnya. Namun yang pasti ada 14 pekerja lainnya yang masih menghilang. Dari penjelasan itu, Ibu Ratna menyimpulkan bahwa para pekerja yang telah terinfeksi kini masih berkeliaran di luar sana. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius, mengingat mereka tidak memiliki obat atau vaksin apapun untuk menyembuhkan wabah kali ini. Hanya ada satu cara yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi semua ini, yaitu dengan cara melakukan pengeboman. Tidak ada obat. Dan jadi apa yang harus kami lakukan? Bom seluruh kota. Scene lalu beralih memperlihatkan Ellie, Joel, dan Tess yang sedang beristirahat di dalam sebuah bangunan. Joel dan Tess masih menjauhkan diri dari Ellie karena mereka berpikir bahwa Ellie sudah terinfeksi dan dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Ellie menjelaskan bahwa bekas gigitannya tidak berubah semakin buruk karena tubuhnya tidak bisa terinfeksi oleh jamur tersebut. Karena hal itulah, ia menjadi aset penting bagi pihak Firefly atau bahkan umat manusia, dan tubuhnya diyakini menjadi kunci untuk menemukan vaksin dari wabah ini. Berkat penjelasan itulah, Joel dan Tess merasa sedikit lega, serta mulai mempercayai Ellie. Setelah sarapan, ketiganya itu kembali melanjutkan perjalanan. Mereka melewati jalanan kota yang sudah hancur dan terbengkalai. Di tengah perjalanan itu, Ellie menceritakan bagaimana pengalamannya saat ia digigit oleh zombie. Saat itu, ia merasa sudah pasrah dengan hidupnya, dan ia ingin memacu adrenalin dengan memasuki sebuah tempat yang dipenuhi oleh zombie. Saat itulah, Ellie pun diselamatkan oleh Merlin dan diteliti selama berminggu-minggu untuk melihat apakah Ellie berubah menjadi zombie atau tidak. Itulah mengapa alasan Ellie ditahan oleh pihak Firefly sebelumnya. Singkat cerita, Joel, Tess, dan Ellie akhirnya sampai di sebuah gedung hotel. Mereka pun terpaksa melewati genangan air daripada harus melewati jalan lain yang dipenuhi zombie. Saat sudah sampai di lantai atas, mereka pun terjebak oleh puing-puing gedung yang menutupi jalan mereka. Tess kemudian berniat memanjat puing-puing itu agar ia bisa membukakan pintu lain untuk Joel dan Ellie. Setelah keluar dari hotel, mereka pun melihat jalanan menuju State House yang telah dipenuhi oleh zombie. Tess menjelaskan bahwa penyebaran jamur telah sampai di berbagai lapisan tanah, sehingga jika ada sesuatu yang menyentuh jamur itu, maka zombie itu akan merespon dan bereaksi. Karena tak bisa melewati jalanan itu, mereka pun terpaksa mengambil jalan lain dengan melewati gedung museum. Sebelum memasuki gedung museum, Joel dan Tess kemudian bersiap dengan persenjataannya dan meminta Ellie untuk tetap berada di belakang mereka. Karena bagaimanapun, Ellie hanya kebal terhadap infeksi jamurnya, dan zombie itu bisa mencabik-cabik tubuh Ellie hingga tewas. Begitu memasuki gedung museum, mereka terkejut saat melihat ada mayat manusia dengan luka seperti tebasan benda tajam. Hal itu pun membuat Joel dan Tess kebingungan, karena tidak mungkin zombie biasa akan menyerang manusia seperti itu. Setelahnya, mereka pun perlahan-lahan mulai menaiki tangga gedung menuju ke pintu yang ada di lantai atas. Saat mereka mencoba membuka pintu itu, mereka pun dikejutkan dengan bangunan museum yang runtuh hampir menimpa Tess. Akibat keributan itu, akhirnya ada salah satu infeksi zombie level 3 yang disebut dengan clicker. Joel dan Tess baru pertama kali melihat zombie tersebut. Joel kemudian meminta semuanya untuk tenang dan perlahan-lahan menjauh dari zombie tersebut. Namun, zombie itu menyadari keberadaan mereka dari pendengarannya yang sangat tajam, sehingga Joel dan Tess menembak zombie itu yang ternyata sangat sulit untuk dibunuh. Karena hal itulah, mereka pun kabur dan terpisah. Joel yang sedang mereload pistolnya pun melihat Ellie yang sedang bersembunyi.
Kemudian, Joel meminta Ellie untuk pergi ke sisi yang lain karena ia akan menembak zombie tersebut. Namun sayangnya, Joel tak sengaja membuat kegaduhan dan alhasil zombie clicker itu pun menyerang mereka. Beruntung, Tess tiba di saat yang tepat dan langsung membantu Joel serta menghabisi zombie clicker yang tersisa di sana. Tak disangka, akibat kejadian itu, Ellie lagi-lagi terkena gigitan dari zombie di lengannya. Namun karena ia kebal dari infeksi, jadi Joel dan Tess tidak begitu mengkhawatirkannya. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Joel, Tess, dan Ellie akhirnya sampai di tempat tujuan, yaitu State House. Mereka berencana akan bertemu dengan anggota Firefly dan menyerahkan Ellie, sehingga Joel dan Tess akan menerima bayaran mereka. Sayangnya, di sana mereka tidak menemukan siapapun kecuali mayat para anggota Firefly. Hal itu membuat Tess sangat marah dan kecewa. Mereka telah melewati rintangan ini, namun semuanya menjadi sia-sia jika tidak ada hasil yang didapatkan. Sikap yang Tess tunjukkan membuat Ellie menyadari sesuatu, yang ternyata Tess sudah digigit oleh zombie sebelumnya, dan ia sudah terinfeksi oleh jamur Cordyceps. Di tengah perdebatan itu, salah satu zombie pun tiba-tiba bangun sehingga Joel langsung menembaknya. Tak disangka, akibat kejadian itu, tangan zombie tersebut terjatuh di atas tumpukan jamur, yang membuat zombie itu terhubung dengan zombie yang ada di luar dan mulai meresponnya. Mereka kini sudah tak memiliki harapan lagi. Namun Tess berniat menahan para zombie itu dan menyuruh Joel untuk pergi membawa Ellie, karena ia merupakan satu-satunya harapan bagi umat manusia. Kemudian, Tess pun mulai menumpahkan bensin dan bom di seluruh lantai gedung tersebut, karena ia berencana untuk meledakkan diri bersama zombie itu. Dengan berat hati, Joel terpaksa meninggalkan Tess dan membawa Ellie pergi ke tempat yang aman. Tak lama setelahnya, para zombie pun mulai memasuki gedung itu. Tess berusaha menyalakan korek apinya, namun apinya tak kunjung menyala. Sampai akhirnya ketika salah satu zombie hendak memasukkan jamur ke dalam mulutnya, korek api itu pun berhasil menyala. Dan alhasil, kini hanya tersisa Joel dan Ellie yang harus melanjutkan perjalanannya, dan film pun bersambung. Sekianlah alur cerita series The Last of Us episode 1 dan 2. Untuk kelanjutannya, ditunggu di next video. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan videonya. Sekian, terima kasih.